Sobat Teens, kembali lagi bersama saya Fazin Salsabila dalam Teens Recap edisi Mei 2023. Berita pertama datang dari CSR PT Timah Tbk. PT Timah Tbk terus berupaya untuk menebar manfaat bagi masyarakat di wilayah operasional melalui penyaluran Corporate Social Responsibility atau CSR. Sepanjang kuartal 1 tahun 2023, anggota holding industri pertambangan Mind ID ini menyalurkan dana CSR sebesar 14,180 miliar. Dalam merealisasikan CSR, anggota holding industri pertambangan Mind ID ini mengadaptasi konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau di dunia dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs. Sektor pendidikan menjadi salah satu program CSR PT Timah Tbk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu PT Timah Tbk sejak tahun 2000 silam melaksanakan program kelas beasiswa PT Timah Tbk pada SMAN 1 Pemali. Sebanyak 257 siswa ikut mendaftar dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB program kelas beasiswa PT Timah Tbk pada SMAN 1 Pemali tahun ajaran 2023-2024. 63 siswa yang mendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti tes lanjutan, yakni tes potensi akademik, psikotes, wawancara, psikologi klinis, dan validasi dokumen. PT Timah Tbk menyalurkan bantuan pendidikan untuk berkuliah bagi Rispa Sabili dan Yayang Aprilia. PT Timah Tbk menyerahkan bantuan renovasi Taman Pendidikan Quran Al-Bantani, Gabek 1, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang. Silviani, Dewi, Feni Febrianti memanfaatkan program pendanaan usaha mikro kecil atau PUMK PT Timah Tbk untuk mengembangkan usaha yang dijalaninya. Selain itu, Sabtu, nelayan kundur juga bisa tingkatkan hasil tangkapan. PT Timah Tbk bersinergi untuk mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-116 Kodim 0431 Bangka Barat untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat, membagikan bantuan sosial paket sembako bagi warga yang membutuhkan, pembangunan MCK dan pembuatan lapangan voli. Untuk mendukung peningkatan pelayanan bagi masyarakat, PT Timah Tbk memberikan bantuan 2 unit AC sebagai sarana pendukung Koramil 43102 Bangka Barat. Bertepatan dengan momentum peringatan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2023, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan ke GPIB Bethesda Mentok berupa alat musik dan sound system. Dorong KUB Moringa di Belitung Timur untuk berkembang, PT Timah Tbk serahkan bantuan alat produksi. PT Timah Tbk mendukung pelaksanaan Olimpiade Siswa Nasional atau O2SN pelajar SD dan SMP tingkat kabupaten dengan memfasilitasi tempat pertandingan untuk cabang olahraga pencaksilat yang dilaksanakan di ruang Padepokan IPSI PT Timah Tbk Unit Metalurgi Mentok. Untuk mendukung pembangunan sarana ibadah masyarakat, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan pembangunan Surau Babul Jannah di Belitung Timur. Mobil sehat PT Timah Tbk kembali bergerilya memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan. Kali ini, mobil sehat PT Timah Tbk mendatangi Desa Kulur dan Desa Pemali. PT Timah Tbk menyerahkan 3 unit kursi roda untuk Selihun, Rofiah, dan Farida. Bantuan ini diserahkan langsung ke rumah para penerima bantuan yang mengalami kelumpuhan. Jelang Idul Adha, PT Timah Tbk menyerahkan bantuan perlengkapan penyembelihan hewan kurban kepada pengurus Masjid Nurul Jami. PT Timah Tbk membangun sarana olahraga di masing-masing unit produksi perusahaan yang kerap juga digunakan untuk masyarakat umum. Salah satu fasilitas yang kerap digunakan masyarakat umum sebagai sarana rekreasi adalah kolam renang Tirta Krida Unmed yang terletak di Unit Metalurgi Mentok, Bangka Barat. Beralih ke sektor lingkungan, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan komitmen PT Timah Tbk untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis perusahaan. PT Timah Tbk bersama masyarakat Kundur Utara menanam puluhan batang bibit cemara di area lapangan voli Pemuda Tanjung Berlian sebagai upaya untuk menjadikan kawasan itu sebagai taman kota. Emiten berkode Teens melakukan reklamasi laut dengan menenggelamkan artificial reef, restocking cumi, pemantauan kualitas air laut, penanaman mangrove, dan membuat penahan abrasi dan juga restocking kepiting bakau.
Mini Zoo Kundur Park menjadi salah satu destinasi wisata edukasi bagi masyarakat di Kabupaten Karimun. Tempat yang dikelola PT Timah Tbk ini memiliki berbagai jenis hewan seperti rusa tutul, kelinci, merpati, iguana, burung lovebird, dan burung merak, serta satwa lainnya. Dalam kurun waktu 1 minggu, sebanyak 2 anak rusa sumbar lahir di penangkaran tambang besar primer batu besi yang dikelola oleh PT Timah Tbk di Kabupaten Belitung Timur. Hingga kuartal 1 tahun 2023, anggota holding industri pertambangan Mine ID ini telah mereklamasi 97,6 hektar lahan bekas tambang. Jumlah ini mencapai 24,4% dari rencana reklamasi PT Timah Tbk tahun 2023 atau seluas 400 hektar. PT Timah Tbk memiliki beberapa program sebagai upaya untuk mendukung perlindungan keanekaragaman hayati di tahun 2021 dan 2022, yaitu program keanekaragaman hayati atau KEHATI yang dilaksanakan PT Timah Tbk seperti program Kampung Reklamasi Air Jangkang, konservasi terpadu rusa sambar, penanaman mangrove dan tanaman pesisir, konservasi KEHATI hutan kota mentok, hutan KEHATI Kundur, Mini Zoo Kundur Park, dan Save Mangrove Pulau Kundur. Untuk meningkatkan populasi kepiting bakau, PT Timah Tbk bersama Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Padang, unit kerja Tanjung Pinang, dan masyarakat sekitar melakukan restocking 400 bibit kepiting bakau di sekitar Pantai Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Berita terakhir membahas mengenai manajemen PT Timah Tbk. Kawasan wisata Bukit Pintir yang dikelola oleh Pok Darwis Gempita berkolaborasi dengan PT Timah Tbk menjadi salah satu nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2023 dalam kategori wisata olahraga dan petualangan. PT Timah Tbk memastikan secara jelas hak dan kewajiban antara karyawan bersama perusahaan dengan menumbuhkan rasa saling pengertian, menghargai dan mempercayai guna mendukung kemajuan PT Timah Tbk melalui Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. PT Timah Tbk mendukung para siswi di SDN 22 Mentok yang berlatih tari untuk mengikuti FLS 2N tingkat kecamatan dengan memfasilitasi tempat latihan di halaman Gedung Majapahit Unit Metalurgi Mentok PT Timah Tbk. PT Timah Tbk turut mendukung program pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur ikut dalam deklarasi penanganan dan penanggulangan terjadinya karhutlah bersama Forkompimda di Mapolsek Kundur. PT Timah Tbk di Unit Produksi Kundur mengerahkan tim pemadam kebakaran untuk membantu menangani kebakaran yang terjadi di pabrik gambir di Dusun Mengkuse, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. PT Timah Tbk dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Belitung menjalin kerjasama dengan menandatangani MOU tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Guna memastikan kondisi kesehatan karyawan, Divisi K3LH Unit Metalurgi Mentok dan Unit Produksi Kundur menggelar pemeriksaan kesehatan atau MCU secara berkala bagi karyawannya. PT Timah Tbk mengenalkan produk mitra binaannya dalam ajang SME Hub yang merupakan side event ASEAN Summit yang digelar di Waterfront Labuan Bajo pada 9 hingga 13 Mei 2023. Tim soft tennis bergu putra Indonesia berhasil membawa pulang medali emas dalam SEA Games 2023 di Kamboja. Pelatih cabang olahraga soft tennis bergu Indonesia, Prima Simpatiaji, dan juga salah satu pemain tim soft tennis bergu putra, Sunu Wahyu Trijati, merupakan karyawan PT Timah Tbk. Dan Lantamal 4 Batam, Laksamana Pertama TNI Kemas MI Ikhwan Madani, dan Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Dr. Andes Tabana Bangun, melaksanakan kunjungan kerja ke PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Tbk, Vina Eliani, bersama Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Purwoko, menerima kunjungan Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan Patmoyo Triwikanto bersama rombongan di Gria Timah. Divisi Pengadaan menggelar sosialisasi peraturan direksi tentang pedoman pengadaan barang jasa PT Timah Tbk. Komisaris Mine ID Ridwan Jamaluddin beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke unit produksi Kundur.
Direktur Sumber Daya Manusia Yenita berkunjung ke area pertambangan dan pengolahan di Bangka Barat, sekaligus bersilaturahmi dengan karyawan di unit tambang darat dan pengolahan dan juga mitra PT Timah Tbk. Unit Metalurgi Kundur melakukan heating up Tanur 1 yang telah selesai direvitalisasi untuk mendukung kelancaran proses peluburan biji timah. PT Timah Tbk Unit Produksi Kundur menerima penghargaan Proper Emas dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bagi perusahaan yang telah berkomitmen dalam mengimplementasikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Beragam informasi tentang pertambangan timah di Indonesia tersedia di Museum Timah Indonesia atau MTI Pangkal Pinang. Museum yang dikelola oleh PT Timah Tbk bisa menjadi destinasi edukasi yang menarik untuk dikunjungi. PT Timah Tbk menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sebagai badan usaha milik negara yang memperoleh peringkat 1 dengan kategori AA atau sangat memuaskan sebagai BUMN pengelolaan kearsipan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 dan kualifikasi akreditasi AA atau sangat memuaskan dalam momentum peringatan Hari Kearsipan yang ke-52. Karyawan PT Timah Tbk di Unit Produksi Kundur menerima pelatihan Job Safety Analysis atau JSA yang diselenggarakan oleh Divisi SDM di Gedung Surbaguna Wisma Timah Unit Kundur. PT Timah Tbk menerima kunjungan Komisi Nasional Disabilitas atau KND Republik Indonesia yang sekaligus menyosialisasikan tentang pengarusutamaan disabilitas. Untuk meningkatkan kemampuan leadership para pemimpin, Unit Metalurgi Kundur menggelar pelatihan Leader Standard Work atau LSW bagi para kepala bidang di Gria Timah Kundur. PT Timah Tbk menerima penghargaan Indonesia Best CSR Award 2023 yang diselenggarakan oleh The Economics dan LPPR RI di Aula LPPR RI Indonesia. Setiap hari Jumat, Insan Timah rutin menggelar olahraga bersama. Giat ini dinaungi Bapor Seni PT Timah Tbk. Bidang Keteknikan Unit Produksi Kundur menggelar pelatihan Commissioning Basic Training atau CBT bagi karyawan yang bertugas di bidang perawatan peralatan di kapal kerup dan kapal ISA produksi. PT Timah Tbk menjadi tuan rumah dalam event International Team Association atau ITA Pra-Board Meeting yang dihadiri anggota ITA dari berbagai negara. Hal ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar ITA untuk membahas tentang berbagai kondisi pertimahan global. Sobat Teens, itulah rangkuman berita seputar PT Timah Tbk sepanjang bulan Mei 2023. Jangan lupa untuk terus saksikan Teens Recap di YouTube Official Timah. Saya Fazrin Salsabila pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.